Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa lebaran dalam hitungan hari. Maka tentu di akhir Ramadan ini kita seharusnya lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini kita akan melihat banyak fenomena kaum muslimin sibuk untuk menyambut hari raya, baik untuk membeli pakaian baru, mempersiapkan kue-kue ataupun masakan-masakan yang ini merupakan ciri khas dari lebaran di tanah air. Hal ini bukan berarti tidak boleh, akan tapi tidak dibenarkan jika kita terlalu sibuk dengan hal tersebut. Akhirnya kita lalai untuk mempersiapkan diri kita di akhir Ramadan dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita akan mengingat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah bersabda, "Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan suman salaka qabla ayyughfar lahu." Merugilah orang yang masuk Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya sebelum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini kita akan menyebutkan 3 tips agar kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan 3 tugas utama yang bisa kita kerjakan di penghujung Ramadan ini. Tugas pertama kita di penghujung Ramadan, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita perlu memahami dengan baik bahwasanya di setiap malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka. Dan bisa jadi itu di awal atau di tengah Ramadan, dan bisa jadi itu ada di akhir Ramadan. Semua itu masih ada kesempatannya bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu ada setiap malam Ramadan. Maka masih ada tersisa hari di Ramadan ini. Kita manfaatkan dengan baik agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jaminan yang luar biasa, yaitu terbebas dari api neraka. Kemudian tugas utama kita di penghujung Ramadan ini yang kedua adalah memahami bahwasanya Ramadan adalah perlombaan dalam ibadah dan kebaikan. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya kuda pacu itu apabila mendekati batas finish maka akan mengerahkan semua upayanya untuk memenangkan perlombaan. Lalu beliau mengatakan di penghujung kalimatnya, jangan sampai kuda pacu menjadi lebih cerdas daripada dirimu. Dan ini merupakan isyarat yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, yang artinya untuk meraih kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala kita perlu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jangan sampai kita kalah semangatnya dibandingkan kuda pacu yang mereka ketika di akhir perlombaan mereka mengerahkan upaya hingga akhirnya bisa menjadi juara. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa manfaat kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Disebutkan dalam kitab Durus fi Raqaiq wa Zuhud, dikatakan oleh Ibrahim bin Abdullah bin Saif al-Mazru'i. Beliau mengatakan bahwasanya ada 4 faedah kebaikan, ada 4 faedah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka berlomba dalam kebaikan. Yang pertama adalah pengangkatan derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu kemudahan saat melewati sirat menuju surga pada hari kiamat. Kemudian di antara faedah berlomba dalam kebaikan yang ketiga, yaitu selamat dari derasnya keringat saat di padang mahsyar. Dan yang keempat di antara faedah berlomba dalam kebaikan, yaitu memberatkan timbangan kebaikan pada mizan pada hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tugas kita yang ketiga di penghujung Ramadan ini, yaitu kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir kita di Ramadan ini dengan kebaikan,
dan kita istiqomah dalam kebaikan selepas bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan salah satu hadiah istimewa dari Ramadan, yaitu terbebasnya dari api neraka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memaksimalkan waktu yang ada ini untuk berlomba-lomba dalam ketaatan hingga akhirnya kita berpisah dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.